Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Oktaviansani dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 3, Stikes Wijaya Usada Bogor. Hari ini saya akan melakukan tindakan hecting dan uphecting. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, hecting adalah suatu prosedur untuk mendekatkan tepi luka dengan menggunakan benang sampai sembuh dan cukup untuk menahan beban fisiologis. Sedangkan uphecting adalah prosedur untuk pengangkatan atau pelepasan jahitan tersebut. Tujuan dari tindakan ini untuk mempercepat proses penyembuhan dan untuk mencegah terjadinya infeksi. Indikasi dari prosedur hecting ini biasanya dilakukan pada luka-luka terbuka seperti luka superficial, luka bersih, dan juga luka bekas operasi. Sedangkan untuk uphecting biasanya dilakukan pada luka-luka yang jaringan sudah tertutup kembali. Untuk kontraindikasinya, hecting itu tidak dilakukan pada luka-luka yang memungkinkan untuk terjadinya infeksi dan luka-luka avulsi atau robekan yang terjadi kehilangan jaringan karena bisa menyebabkan nekrotik. Setelah itu kontraindikasi untuk uphecting itu tidak boleh dilakukan pada jaringan atau luka yang jaringannya belum menutup dengan sempurna. Sebelum kita melakukan tindakan, kita harus terlebih dahulu membaca status pasien atau catatan keperawatan pasien untuk mengetahui identitasnya dan juga informasi-informasi lainnya agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan tindakan. Yang kedua, kita melakukan persiapan alat. Alatnya di sini ada APD berupa handscoon bersih, masker, dan juga handscoon steril. Terus ada pengalas atau underpad. Terus ada duk steril, ini adalah duk sterilnya. Ada plester dan juga gunting. Ada bengkok atau wadah untuk tempat sampahnya. Terus ada wadah juga untuk kasa sterilnya saat kita melakukan perawatan luka. Ada benang jahitnya yang udah nyatu sama jarum. Terus ada spuit. Spuit ini nanti akan diisi lidokain sebanyak 2:2, 2 cc lidokain ditambah dengan 2 cc aquabides. Setelah itu seharusnya ada korentang tapi dimodifikasi dengan menggunakan klem untuk membuka set sterilnya. Terus ada NaCl untuk membersihkan lukanya jika ada luka. Dan ada set sterilnya. Set steril di sini dilapisi oleh kain steril. Di bak instrumen ini ada nail powder. Terus ada pinset anatomi chirurgis dan ada kasa sterilnya juga karena tidak mempunyai tromol. Terus satu lagi untuk uphecting itu ada gunting uphectingnya. Setelah melakukan persiapan alat, kita mencuci tangan 6 langkah dengan menggunakan sabun. Selamat pagi Pak, saya perawat Elisa. Pagi ini saya akan melakukan tindakan penjahitan luka ya Pak. Tujuannya agar tepi luka Bapak bisa kembali bersatu lagi, mempercepat proses penyembuhan, dan juga mencegah terjadinya infeksi ya Pak, karena luka Bapak itu luka terbuka. Mungkin agak sedikit sakit Pak, nanti saya akan membantu Bapak untuk mengurangi rasa sakitnya. Waktunya kurang lebih 10-15 menit dilakukan di sini. Apa Bapak bersedia? Baik, saya akan persiapkan alatnya terlebih dahulu ya Pak. Setelah itu kita dekatkan alat, kita tutup sampiran, kita posisikan pasien dengan posisi senyaman mungkin. Setelah itu kita menggunakan handscoon bersih.
Setelah itu kita menggunakan pengalas di bawah lukanya, mendekatkan bengkok, menyiapkan plester, terus membuka ampul lidokainnya. Setelah itu kita membuka set sterilnya. Untuk membuka bak instrumennya, kita menggunakan korentang. Karena tidak ada korentang, dimodifikasi dengan menggunakan pen. Setelah itu, masukkan buka bungkus benangnya, dimasukkan ke dalam, dan juga squidnya. Setelah menyiapkan semuanya, kita lihat luka yang akan kita jahit itu kotor atau tidak. Kalau misalnya lukanya kotor, kita siapkan juga untuk perawatan lukanya. Tapi di sini bapaknya lukanya ini masih luka bersih, jadi tidak perlu dibersihkan lagi. Setelah itu kita lepas handphone bersihnya. Setelah itu menggunakan handphone steril di salah satu sisi. Setelah itu kita menyiapkan si lidokainnya. Dua cc lidokain dioplos dengan 2 cc aquabidex. Nah, setelah itu kita memakai handphone steril satu lagi. Karena si bapaknya ini lukanya ini masih bersih, jadi kita tidak melakukan perawatan luka. Jadi kita langsung melakukan teknik penjahitan. Setelah kita menggunakan handphone steril, kita kaji si lukanya, keadaannya seperti apa, kedalamannya berapa, dan luasnya. Kalau misalnya tadi keadaan lukanya itu kotor, kita harus bersihkan dulu dengan menggunakan kasa steril, terus dengan menggunakan NaCl juga. Tapi tadi karena si bapaknya ini lukanya kita anggap sebagai luka bersih, kita tidak melakukan perawatan luka. Langsung kita melakukan penyuntikan lidokain kepada si tepi lukanya sebelum dilakukan penjahitan. Bapak, saya suntik tepi luka dengan lidokain dulu ya, Pak. Disuntik dengan sudut 45 derajat. Ini untuk bagian tepi lukanya ya. Sebelum dilakukan penjahitan, jangan lupa diaspirasi dulu. Nah, jika sudah, kita tunggu sekitar kurang lebih 2 menit. Setelah 2 menit, kita uji reaksi obat dengan menggunakan ujung pinset. Kita coba dengan ujung pinset. Sakit nggak, Pak? Oh, sudah tidak. Berarti kalau sudah tidak, kita bisa melanjutkan tindakan karena obat bereaksi.
Setelah itu lakukan penjahitan. Lakukan penjahitan dengan menggunakan nail powder mencapit jarum. Saya mulai ya, Pak. Lakukan simpul sampai kurang lebih 3 kali sampai kuat, baru digunting. Ini adalah contoh simpul tunggal terputus. Teknik penjahitan luka yang kedua yaitu continuous interlocking atau jahitan menerus terkunci. Ini sama seperti tadi, nail powder menjepit si jarum. Kita buka jahitannya. Selanjutnya kita membuat simpul seperti tadi. Jika sudah digunting, setelah itu buat pola jahitan seperti ini. Lakukan berulang-ulang sampai luka tertutup. Setelah itu kita membuat simpul akhir untuk mengikatnya. Jika sudah diikat, kita gunting. Setelah itu kita rapihkan, kita buka siduk sterilnya ini, kita rapihkan alatnya. Terus setelah itu kita lakukan pembalutan. Nah, pembalutannya ini biasanya kita dengan menggunakan kasa
Kalau untuk luka yang kering biasanya langsung menggunakan kasa kering, tapi kalau lukanya basah dengan menggunakan kasa lembab terlebih dahulu, baru dengan menggunakan kasa kering. Lalu kita plester. Kita plester. Setelah itu kita rapihkan alat dan juga kita rapihkan pasiennya. Setelah kita melakukan penjahitan, kita rapihkan alat. Kita posisikan pasiennya lagi di tempat yang nyaman. Setelah itu kita komunikasi akhir kepada pasien. Bapak, saya sudah selesai melakukan tindakan penjahitan pada luka Bapak. Nanti saya akan membantu Bapak untuk membersihkan luka Bapak jika sudah kotor ya Pak ya. Jika berbenah sudah kotor atau Bapak merasa gatal, ini saya akan ganti sekitar dua kali sehari. Bapak, jika perlu saya ada di ruang perawat, atau Bapak bisa pencet bel yang ada di belakang tempat tidur Bapak. Selamat istirahat Bapak. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat pagi. Dilanjut dengan tindakan uphecting. Sebelum tindakan dilakukan, seperti biasa kita komunikasikan dulu kepada pasiennya prosedur yang akan kita lakukan, tujuannya, kontrak waktu, tempat, dan persetujuannya. Jika sudah, kita mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Setelah itu kita pasang pengalas, kita dekatkan bengkok. Setelah itu kita menggunakan handscreen steril. Setelah menggunakan handscreen steril, kita buka set sterilnya, terus kita ambil pinset dan juga kasa, olesi plester dengan kapas alkohol. Jadi kalau misalnya kita mau buka ini agak sedikit lengket, bisa dipakai kapas alkohol terlebih dahulu di bagian plasternya, atau kalau misalnya lukanya basah bisa diguyur pakai NaCR dulu baru dibuka. Bapak, saya buka ya. Setelah itu dibuang. Setelah kita buka lukanya, kita kaji si lukanya, apa emang udah bisa dibuka atau belum. Jika memang sudah bisa dibuka, kita letakkan kasa steril di samping luka. Samping luka seperti ini. Lalu kita melakukan lepas jahitan. Sebelum kita melepas jahitan, kita berikan dulu si lukanya ini, jahitan ini diberikan betadine atau diberikan larutan antiseptik. Setelah itu baru kita lakukan uphecting. Kasa sudah dipersiapkan di samping lukanya. Setelah itu kita jepit simpul
Dengan pinset anatomis ditarik ke atas sedikit dan digunting di bagian bawahnya. Jika sudah digunting, ditarik secara pelan-pelan. Maaf ya Pak. Setelah itu dilanjut untuk semua simpul. Jadi yang kita gunting itu bagian di bawah simpulnya ya, bukan simpulnya. Maaf ya Pak. Maaf ya Pak. Setelah itu, jika sudah selesai, kita lanjut dengan mengolesi luka dengan larutan antiseptik seperti tadi, atau betadine atau salep atau apa kalau ada. Ini kita kasih betadine. Nah, jika sudah, tutup dengan kasa kering dan memasang plester. Kalau lukanya tadi luka kering, kita langsung bisa menggunakan kasa kering, tapi kalau lukanya basah ditimpa dulu dengan menggunakan kasa lembab, baru kasa keringnya. Lalu kita plester. Setelah itu kita bereskan alat, dan rapihkan si pasiennya. Setelah selesai melakukan tindakan keperawatan, jangan lupa untuk mencuci tangan dan juga melakukan dokumentasi keperawatan, meliputi waktu, hasil, dan respon klien selama tindakan. Pada hecting, hasilnya yaitu jenis benangnya apa, keadaan lukanya seperti apa, teknik jahitannya apa, dan juga jumlah jahitannya berapa. Kalau untuk uphecting, hasilnya itu berupa keadaan lukanya dan jumlah jahitan yang diangkatnya. Sekian dari saya, video hecting dan uphecting. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.